Halo semuanya, nama saya Iqbal Aprizal dengan NIM 100. Yang pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang two-step flow theory dari Paul Lazarsfeld, yang dimana teori ini tuh dikembangkan pada tahun 1940-an. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke teori ini, kalian pernah nggak sih punya teman yang sangat advance di suatu bidang, dan kalau kalian bingung sesuatu atau kalian butuh rekomendasi, kalian nanya ke dia. Misal saya punya teman yang namanya Rifki, yang dimana si Rifki ini selalu update tentang sepatu. Dia selalu update tentang sepatu baru, sepatu apa yang paling bagus. Dan ketika saya bingung buat nyari sepatu atau membeli sepatu, saya akhirnya naik ke dia kayak, sepatu ini tuh bagus nggak sih? Atau sepatu apa sih yang paling bagus di tahun ini? Nah, fenomena itu sering terjadi teman-teman sekalian, dan saya yakin kalian juga pasti pernah ngerasain fenomena kayak gini. Atau kalau di digital, orang-orang kayak channel-channel kayak David Gadget In atau juga Jagat Review, DKIB, yang dimana mereka selalu ngasih informasi atau rekomendasi terkait bidang-bidang yang mereka kuasai. Contohnya kalau channel-channel yang saya sebutkan tadi, itu selalu ngasih rekomendasi tentang mungkin laptop yang berbau gadget. Nah, fenomena seperti ini itu sudah dijelaskan di teori two-step flow, yang dimana menurut two-step flow teori ini, informasi itu mengalir dalam dua tahap. Tahap pertama, informasi mengalir dari media massa ke pemimpin opini. Kalau misalnya kita tarik ke kasusnya David Gadget In atau Jagat Review gitu, mereka mendapat informasi dari media massa. Media massa di sini mungkin dari channel gadget-gadget yang mereka review. Misal mereka nge-review laptop dari Lenovo. Nah, Lenovo itu berperan sebagai media massa yang mana mereka memberikan informasi tentang produk mereka ke pemimpin opini. Pemimpin opini di sini diambil perannya oleh channel-channel yang mereview produk-produk mereka. Misal ada David Gadget In, terus juga si Rifki itu tadi, Jagat Review, itu berperan sebagai pemimpin opini. Itu tahap pertama. Dan tahap kedua adalah pemimpin opini itu menyebarkan informasi ke masyarakat dengan interpretasi yang relevan atau sesuai gaya mereka. Di sini adalah penjelasan di mana kita sebagai orang yang nonton video-video dari channel-channel itu, dan itulah kenapa kita kadang-kadang milih, misalnya kalau mau cari reviewer yang paling bagus di sini karena reviewnya objektif, bukan dia dibayar atau gimana, karena itu mungkin interpretasi yang mereka bawakan. Nah, terus apa aja sih yang bisa akhirnya membuat seseorang tuh menjadi pemimpin opini? Pemimpin opini itu mempunyai 5 aspek, teman-teman sekalian. Yang pertama, akses media yang luas. Itu mereka selalu bisa mengonsumsi informasi rutin dari berbagai sumber informasi dan media. Kalau misalnya kita tarik dari kasus tadi, yang dimana reviewer ini selalu dapat akses kayak informasi terbaru, atau mungkin mereka langsung nyoba buat ngerasain produk terbaru dari Lenovo misalnya. Itu yang pertama, akses media yang luas. Terus ciri-ciri yang kedua, mereka punya pengetahuan mendalam. Mereka punya pemahaman yang baik tentang topik tertentu. Misal, kalau misalnya kita tarik lagi di channel-channel reviewer ini, mereka selalu bisa ngasih tahu informasi-informasi yang kita nggak tahu tentang gadget, karena mereka punya akses yang luas di bidang-bidang tertentu. Terus juga pemimpin opini itu juga harus memiliki pengaruh sosial. Dia dihormati atau pendapatnya didengar di kelompok sosialnya. Terus yang ketiga adalah kemampuan interpretasi. Mereka dapat menjelaskan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Terus yang ketiga, orang-orang yang menjadi pemimpin opini itu sudah pasti kredibel dan dipercaya oleh anggota kelompok sosialnya. Nah, untuk teori ini sendiri itu muncul pada tahun 1940-an, yang dimana teori itu tidak tiba-tiba muncul gitu. Ini tuh teori ini dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld dan timnya, yang awalnya mereka meneliti tentang adanya hubungan dengan di media massa terhadap
pemilihan presiden AS pada tahun 1940-an, dan akhirnya teori two-step flow ini dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld yang akhirnya membuat teori two-step flow ini mencapai finalnya, yaitu yang berbunyi informasi itu mengalir dalam 2 tahap. Tahap pertama, informasi mengalir dari media massa ke penggiring opini, dan yang kedua atau yang terakhir adalah pemimpin opini itu menyebarkan informasi ke masyarakat dengan interpretasi yang relevan atau dengan cara mereka. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.